Ikut to the cloud. Oke. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kembali dengan KKP Desain Inklusi UK Petra. Nama saya Gunawan Tanuwijaya. Ini soalnya saya ulang lagi soalnya direkam di YouTube ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita hari ini tanggal 21 Oktober kita kuliahnya by Zoom karena minggu depan juga tugas cukup banyak. Dan juga saya sebenarnya sudah bikin 2 rekaman Zoom, Zoom kelas gitu ya. Nanti saya sudah share nanti saya share playlistnya ya setelah ini. Playlistnya di KKP Desain Inklusi, di Gunte ITB 2012 ya. Jadi di YouTube saya yang biasa, cuman bisa lihat di Gunte ITB 2012 terus lihat playlist atau mungkin bisa minta tolong dibuka aja playlistnya di bawah, di scroll ke bawah, di scroll terus ya. Oke. Jadi ada di website saya ya, kemudian ada di YouTube playlist ya. Jadi ada YouTube playlist kuliah KKP Desain Inklusi. Jadi ada 2 mata kuliah lain, ada 2 kuliah yang kemarin 23 September kan saya sharing di IAI Jakarta. Kemudian ada juga satu penjelasan tentang ADAAG, American Disability Act Guidelines 2010 tentang aksesibilitas disabilitas untuk kursi roda, terutama terbanyak kursi roda dan tunanetra juga yang kebanyakan. Jadi guideline 2010 nanti bisa dilihat di sana. Hari ini kita akan bahas tentang Peraturan Menteri PU PR 14 tahun 2000, Peraturan Menteri PU Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017 yang kemarin sebagian dibahas oleh Pak Herson, dan mungkin juga karena waktu kemarin agak singkat, jadi kita lebih banyak, Sabtu yang lalu kita kuliahnya dengan Pak Herson cukup singkat, jadi saya mungkin akan bahas lagi hari ini dengan lebih detail. Ya, jadi kalau rekan-rekan bisa lihat di layar, ya, oke, dibuka aja. Oh sorry, salah. Balik lagi yang tadi. Oke, jadi kembali ke website saya, itu ada Google Drive ya, jangan diklik ya, nggak usah diklik. Itu ada PPT untuk publik Gunte KKP Desain Inklusi 2022 untuk umum ya. Memang ini untuk umum karena kan tujuannya sharing untuk semua ya. Ya, jadi PPT-nya Anda bisa dibuka di sini. Cuman materi-materi tugas-tugas saya tidak buka Google Drive-nya untuk umum ya. Jadi ini PPT publiknya, coba diklik di sini. Di atas, ya. Oke. Nah, ini nanti kira-kira isinya akan seperti ini ya. Terus di scroll ke bawah, boleh. Ya, jadi ada 7 slide, ada 7 PPT. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang salinan 4 ini. Ya, di stop aja. Salinan 4 ini nanti kalian bisa download dari sana. Oke, stop dulu aja. Stop share. Dibuka di satu lagi yang PDF yang saya buka. Sebentar ya. Oke. Bisa share slide, share PDF. Ya. Ya, oke. Oke, di full view ke atas atau sini nih, ini view, press, ya, view, full screen. Ya. Oke. Tunggu sebentar, ya tunggu dulu. Oke. Jadi di PPT saya yang lalu itu atau PPT yang nomor 4 itu, kalau Anda buka nanti ada presentation structure seperti ini. Yang saya bahas hari ini tidak, atau sebenarnya ada beberapa yang terulang ya dengan presentasi yang awal ya. Jadi saya tidak akan bahas semuanya hari ini karena waktunya juga cukup singkat.
Tapi ada beberapa yang saya perlu jelaskan, seperti contohnya tadi peraturan Menteri PU itu, ya. Kalau yang ADAG ditunjuk, yang ADAG, ya nggak usah diklik, ya. Yang ADAG naik ke atas, satu lagi. Yang ADAG ini nanti kalian lihat rekamannya aja, ya. Yang di bawahnya ada peraturan Menteri PU yang kita akan bahas hari ini, ya. Kalau contoh dan sebagainya, sebenarnya saya sebagian sudah jelaskan, tapi kalau memang ada pertanyaan minggu depan, bukan minggu depan, tanggal 4 November bisa ditanyakan. Ya, minggu depan tanggal 29 Oktober kita akan bikin kuliah umum juga bersama, jadi UTS kelompok ketiga, ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih ke kasus yang bangunan umum dari risetnya Bu Arina, Bu Dr. Arina Hayati, Pak Faisal Rusdi, sama Pak Atung, ya, untuk minggu depan, untuk Sabtu minggu depan. Jadi yang siang hari ini kita akan bahas peraturan Menteri PU Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017. Oke, next. Diklik aja. Yes, tunggu dulu. Ya, oke. Jadi ini peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017, ya. Next. Nah, mungkin ini yang paling krusial, ya. Jadi di dalam minggu lalu juga kita membahas juga cukup banyak tentang ukuran kursi roda, ya. Ya, intinya kursi roda mungkin secara detail ukurannya 122 kali 65, ya. Oke. 122 kali 65 cm, ya. Yang penting lagi adalah radius putar, ya. Jadi radius putar itu 150 cm, ya. Kalau yang lain jangkauan dan sebagainya, sebenarnya rekan-rekan disabilitas daksa kursi roda itu bervariasi, ya. Tapi yang penting adalah yang radiusnya ini. Radiusnya 150 cm untuk berputar. Jadi koridor kita itu harus bersih 150 cm bersih, ya, tanpa ada benda-benda. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya kolom, ya, misalkan ada koridor gitu, ya, tapi kolomnya menonjol keluar, berarti yang dihitung itu bukan dinding ke dinding, tapi dari kolom ke dinding yang satunya. Ya, nanti kita lihat lebih detail, ya, seperti itu. Dan ini juga harus bisa berputar, ya. Jadi dia bukan hanya ini, tapi harus bisa berputar kursi rodanya. Oke. Next slide. Nah, yang penting juga adalah untuk desain pintu dan ruang kosong membuka pintu, ya. Jadi ini memang belum ideal sebenarnya. Di gambar paling atas ini adalah 2 pintu, ya. Dimensinya ini dari gambar peraturan, ya. Jadi ini gambar peraturan tapi masih belum ideal. Ini minimumnya lebarnya 90 cm, ya. Ya, kemudian ada space di depannya untuk kursi roda menunggu, ya. Itu kalau nggak salah 170 kali 180, ya. Ya, betul. Nggak jelas, ya. Betul. Oke, sorry. Dimensinya nanti dibaca sendiri aja di slide, ya. Tapi 180 kali 180, ya. Kemudian di sisi dalam juga ada space untuk kursi roda mendorong, ada space untuk mendorongnya. Nah, yang jadi penting adalah, oh ya, sorry, ini ada tulisannya, sorry, saya salah baca. Bukan, saya belum baca. 170 kali 170. Jadi ketika mendesain misalkan sebuah kelas atau misalkan sebuah, kemarin kan ada kita ke kelas salah satu gedung Petra, ya. Itu dibayangkan juga bahwa koridor itu harus cukup lebar. Bisa jadi koridornya 150 bersih, ya. Ditambah lagi space 170 kali 170. Jadi lebar koridor bisa jadi mencapai 3 meter. Atau bisa 3,5 meter, karena lebar koridor bersih, ya, itu bisa 3,5 karena kita membutuhkan space ini.
Ya, tolong ditunjuk. Kita membutuhkan space ini, ya. Oke, ya itu makanya koridor yang tersedia harus lebih lebar. Mungkin sampai situ dulu ada mungkin ada atau suara saya jelas ya? Suara saya jelas, Seno? Jelas kok Pak, jelas banget. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai situ? Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Belum sih Pak. Oke, kalau yang lain mau ngomong, saya nggak baca chatting sih. Jadi mungkin dikumpulin aja ya. Tapi kalau mau raise hand juga boleh. Next. Oh sorry, satu lagi adalah pintu kaca diberikan warna kontras setinggi mata. Jadi kalau kita punya pintu kaca, sebaiknya juga ada kayak apa ya, pitanya gitu ya di atas ini. Dan biasanya juga di bawah juga ada plat tendang. Ya, sorry, yang di atas adalah pitanya, tolong dikasih. Ya, itu pitanya. Pita ini sebenarnya untuk menandakan teman-teman yang low vision seperti saya kadang-kadang nggak bisa melihat jendela kaca. Mungkin sering lihat ya di mall atau di bangunan-bangunan, mungkin di Petra juga ada satu pintu, saking cepatnya kita jalan gitu ya, terus kita nabrak puk gitu ya. Saya pernah lihat beberapa kali mahasiswa di Petra juga, terutama di student center gitu ya, karena buru-buru dia mungkin nggak sadar bahwa di situ ada pintu. Ya, memang arsitek itu pengennya pintunya cantik, biasanya nggak mau dikasih apa-apa gitu ya. Handle-nya juga kecil gitu ya. Terus biasanya juga di belakang misalkan ada lighting yang cukup ini, jadi biasanya kurang terlihat, kacanya kan jadi kurang terlihat. Nah, karena itu memang harus perlu dikasih ada seperti pita. Ya. Selain itu juga biasanya di bawah di bagian ini memang belum ada, tapi di bagian bawah juga ada plat tendang. Plat tendang itu seperti besi gitu ya. Biasanya ditaruh di 20 cm atau 30 cm dari ujung bawah pintu. Itu tujuannya kalau kursi roda nabrak, kacanya nggak pecah. Ya, ini masih belum ditulis di sini, tapi harusnya ada. Ya, saya bukan mengkritik peraturan Menteri PU ini, tapi memang kita perlu menyempurnakan. Jadi di file yang lain atau di video yang lain saya bahas tentang ADAG 2010. Ya, ADAG kalau kalian nanti nonton YouTube-nya nanti setelah evaluasi minggu depan, itu kalian akan lebih kagum karena lebih detail permintaannya, ya. Dan mungkin di Indonesia terlalu mahal, mungkin. Tapi suatu saat kalau Seno teman-teman praktek di Singapura, ya kita amini ya, mungkin teman-teman berangkat ke Singapura minimal, ya kan? Kita doakan ada yang ke Eropa, S2, Eropa, terus nanti praktek di Eropa, atau di Amerika, dimanapun. Nanti kalian akan ketemu peraturan aksesibilitas. Dan biasanya merujuk ke ADAG 2010. Jadi kita akan lihat di YouTube yang lain ya. Oke, next. Oke, nah ini turnstile untuk pintu akses. Lebar satu pintu akses itu 92 cm yang sebelah kanan ini. Oke, yang ini. Oh, sorry. Iya, ya itu. Betul. Kenapa kita tidak bisa yang sebelah kiri ya? Maksudnya yang gambar yang biasanya ini di depan di pintu perpustakaan atau di stasiun kereta api kan biasanya bentuknya batang seperti ini. Ini tidak bisa aksesibel untuk kursi roda ya. Ya, jadi ini kurang akses. Jadi sebaiknya mungkin ya kita harus siapkan dua ya. Satu pintu yang biasa, satu lagi yang biasanya disabilitas kalau di Australia juga disabilitas nggak lewat yang pintu ini sih. Walaupun walaupun tunanetra, tapi biasanya pintu yang kanan. Ya. Nah ini selasar untuk disabilitas minimal 140 cm, terus kemudian minimal ada satu buah railing pada satu sisi selasar. Nah peraturan-peraturan ini kadang-kadang kontradiktif ya. Tadi kan kursi roda 150,
Tapi sekarang selasarnya 140. Nanti di sisi lain ada minimum 90 cm. Jadi ambil selalu yang paling besar. Ya, misalkan selasar 150, oke? Selasar bersih, ya. Kalau dia ada pintu, berarti dia otomatis sudah 3 meter harusnya. Ya kan? Karena di depan pintu tadi ada ruang untuk kursi rodanya, ya kan? Jadi anggap saja untuk selasar itu amannya 3 meter. Kalau nanti Anda di merancang 5, ya nggak usah 3 meter. Nanti saya dimarahin Pak Ridwan sama Pak Wira. Ini merancang 5 kok jadi diacak-acak sama Pak Gunte. Atau tutornya bilang, ini 2 meter cukup. Ya nggak usah debat juga ya. Oh, kata Pak Gunawan, peraturan Menteri PU nomor 14 itu mintanya 3 meter, Pak. Ya itu nanti aja kalau kalian mungkin nanti di semester 7 atau semester 8 kalian tanya tutornya di awal semester, boleh nggak pakai 3 meter? Nah jawabannya kalau misalkan tutornya bilang, oh jangan karena terlalu mahal, ya mungkin coba disosialisasikan. Pak ini berdasarkan peraturan Menteri PU dan risetnya Pak Gunte, gitu kan. Tapi nggak usah dipaksakan sih. Ya. Cuma nanti pada saat Anda berpraktek harus ingat itu ya. Oke, next. Oke, nah ini contoh. Nah ini juga agak kontradiksi ya. Koridor minimal 92 cm. Sorry, minimal 92 cm. Atau 124 cm. Atau 152 cm. Mana yang benar nih? Peraturan Menteri PU itu bukan bentar agak susah, sebentar. Agak susah ngomongnya. Ini saya lepas masker karena susah ngomongnya. Jadi peraturan Menteri PU itu bukan ideal juga ya, tapi kita coba ambil logikanya. Kenapa sih dia harus 184 cm ya? Misalkan contohnya 184 cm. Karena kalau 184 cm, dua kursi roda itu bisa 184 cm bersih, dua kursi roda itu bisa berpapasan dua. Ya. Kalau teman-teman juga misalkan satu ini adalah orang yang pakai krek itu sebenarnya lebih lebar daripada 90 cm. Kalau krek dipakai itu bisa 1,2 sebenarnya. Jadi dia masih bisa dipakai oleh satu orang krek, satu lagi orang berkursi roda, misalnya seperti itu. Jadi lebih lebar lebih baik. Jadi kita kalau melihat ada 3 aturan seperti ini, ambil yang paling besar. Minimum 184 cm bersih. Jadi kalau ada pintu, kalau ada railing dan sebagainya, ada pot bunga misalnya kayak gitu, itu berarti tidak termasuk di 180 cm tadi, 184 cm. Oke. Jadi memang agak oh ya, satu lagi, kalau nanti di depan sini misalkan ada pintu, berarti sebenarnya 184 cm tambah 170 cm tadi kan. Jadi memang rata-rata koridor itu memang jadi 3 meter. Untuk kasus peraturan Menteri PU ini harusnya jadi 3 meter kira-kira. Ya. Next. Ini adalah bidang miring atau rem. Ya. Kemarin kita sudah, kemarin memang kita simulasi nggak ada bidang rem ya, bidang miring ini nggak ada. Tapi pokoknya untuk di eksterior ya, ini 1:12. Jadi mungkin ini contohnya gambar yang di atas, yang foto di atas ya. Itu dia misalkan maju 2 meter, naiknya itu 24 cm. Jadi 1:12. Ya. Terus kemudian ada railingnya. Ini railingnya sebenarnya kurang ideal juga karena ini belum didesain dengan standar American Standard, tapi ini contohnya railing yang lumayan lah. Ya. Jadi itu kalau bisa ada railingnya. Nah kalau di jalan raya itu nggak perlu ada railingnya, tapi tingginya tidak boleh lebih dari 50 cm. Kalau sudah 50 cm perbedaannya, maaf,
perbedaan tingginya nggak boleh 50 cm. Kalau 50 cm dia nanti akan membahayakan orang yang pejalan kaki. Makanya harus ada railing. Ya, oke, next. Ini contoh lain bidang miring yang curve frame, ya. Kelandaian sisi lebar 2 derajat, kelandaian 5 derajat. Jadi mungkin maaf ini mungkin fotonya kurang kelihatan, tapi kalau di zoom nanti di PPT kita itu pokoknya dia 5 derajat ya, 1/10 juga, kira-kira 1/10. Ya, 1/12, 1/10. Harusnya 1/12. Tapi kalau di Australia atau di negara maju, kadang-kadang kita memang memiliki keterbatasan space. Jadi mungkin masih diizinkan 1/10 lah kadang-kadang kalau bangunannya bangunan lama ya. Ya. Jadi ini namanya curb frame atau bidang miring yang di trotoar. Nah biasanya itu ada sayapnya ya, jadi nggak langsung rem saja, cuman ada sayapnya. Nah di Petra sayangnya kita belum banyak lihat contoh ini, mungkin kalian bisa pergi ke Basuki Rahmat, ya itu banyak beberapa contoh. Next. Ini jalur pedestrian juga harus dengan Kanstin atau low curb. Kanstin itu apa sih? Kanstin itu ini yang di samping ini ya. Jadi sebentar. Kanstin itu yang di samping ini dia kayak apa ya? Ujung trotoar gitu ya. Ujungnya trotoar itu biasanya ya betul itu. Stop aja di situ. Ujung trotoar ini harusnya 10 sampai 15 cm harusnya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang di lapangan itu tingginya 30 cm. Nah, dengan tingginya 30 cm, remnya jadi panjang sekali. Ya. Dan itu menyebabkan masalah lain yang muncul, ya. Memang Kanstin ini atau curb ini dibuat tinggi biasanya di Indonesia karena mencegah naiknya PKL, mobil atau mungkin motor yang mau nyebrang ya, maksudnya mau naik ke trotoar. Memang dibuat lebih tinggi. Tapi yang jadi masalah kursi roda tidak bisa nyebrang atau nggak bisa naik ke trotoar dengan mudah. Oke, jadi harusnya kalau di Australia ini 10 cm harusnya. Ya oke lah, karena di Indonesia mungkin kita masih ada faktor-faktor lain yang bisa sampai 15 cm. Bagaimana Pak kalau curb frame yang ada itu kalau curb yang ada atau Kanstin yang ada itu sudah tinggi, ya kalau gitu remnya harus lebih panjang ya. Misalkan bayangkan ini ada curbnya 30 cm, kita harusnya rem 1/12. Kalau 30 cm berarti remnya adalah 3,6 meter panjangnya. Atau minimal 3 meter panjangnya. Jadi saya nggak bisa tunjukin contohnya, tapi di paper saya ada juga kami mengusulkan trotoar ya. Mungkin tahun depan kita akan salah satu grup di kelompok inklusi tahun depan, kita doakan ada 25 orang tahun depan. Nah, salah satu grup nanti 5 orang akan membantu saya riset trotoar di Gubernur Suryo. Ya, nanti kita mungkin kita bisa lihat hasilnya. Dan juga sebenarnya saya sudah punya paper, nanti saya coba sharing ya. Kalau teman-teman tertarik setelah UAS. Ya, oke, next. Oke, nah ini adalah contoh juga ubin pemandu. Ya, nah, teman-teman kan biasanya kalau untuk tunanetra kan harus ada ubin pemandu. Ya, nah ini contoh ubin pemandu. Nanti gambar detailnya saya tunjukin lagi atau saya sudah sharing di PPT IAI Jakarta ya untuk ubin pemandu itu. Nah dia harus ada di beberapa tempat di depan jalur lalu lintas kendaraan, di depan pintu masuk, sama sepanjang jalur pedestrian. Yang jadi masalah dari peraturan Menteri PU ini adalah semua trotoar itu diperlukan akses atau saat ini yang dilakukan adalah semua trotoar harus punya ubin pemandu ini. Padahal biayanya cukup mahal juga. Nah, biasanya kita tidak akibatnya satu lagi juga adalah tukang-tukangnya. Jadi kemarin yang mungkin teman-teman yang datang kemarin atau yang lihat kemarin kan Bu Berti bilang di NTT tidak banyak tukang yang bisa membangun
ubin pemandu dengan baik. Itu sama di Surabaya pun juga masih ada yang salah ubin pemandunya. Nah, karena itu memang wajib dibuat, tapi banyak yang kurang tepat konstruksinya. Ya, oke, next. Oke, nah ini contoh ubin pemandu layoutingnya ya. Jadi intinya biasanya 9, ada 2 ya. Yang satu strip-strip ini. Yang strip ini sebenarnya ubin untuk pengarah. Ya, ubin pemandu tapi untuk pengarah jalan. Jadi biasanya orang jalan, nanti dia lurus gitu ya, nanti pakai strip-strip ini. Nah, titik-titik ini adalah ubin tanda awas. Ya. Tanda awas itu artinya dia harus hati-hati. Ya. Bedanya apa, Pak? Kalau pemandu arah, ubin pemandu yang untuk arah itu dia maksudnya untuk boleh berjalan lanjut. Tapi kalau titik-titik dia harus berhenti, harusnya, ya. Makanya ini biasanya juga dipakai untuk kalau di Australia ini dipakai untuk bus bus stop kalau di Australia. Tapi di Indonesia belum ada, ya. Hanya itu untuk perempatan biasanya ada 9. Harusnya idealnya ada 9. Nah, kalau dia cuma pertigaan, jadinya dia cuma 3. Ada 6. Yang paling ideal adalah 9, 6, kemudian sisanya berarti 4. Yang paling bawah kanan. Ya, oke. Cuman di Indonesia kayaknya karena keterbatasan dana juga, jadi kita ya masih bolehlah dengan 3 gitu ya, dengan 3 ubin awas tanda-tanda bahaya ya masih boleh. Cuman sebenarnya dia nggak ideal. Oke. Terus next. Oke, nah ini contoh fotonya ya. Jadi dia harus dibuat dengan warna ekstrim atau warna terang ya. Tidak licin dan juga mudah dilihat ya. Oke. Nah, jadi mungkin saya sampai sini dulu mungkin. Jadi ubin pemandu itu memang untuk tunanetra, tapi kita memperhatikan juga yang low vision. Kalau orang yang low vision seperti saya harus memikirkan supaya ubin pemandu ini juga bisa terlihat, gitu ya. Terus kemudian kalau saya seringkali beberapa hari jalan di trotoar itu juga bahaya karena licin. Jadi kan di Indonesia ada licin, kita bisa jatuh juga. Jadi harus hati-hati. Oke? Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Selamat siang Bu Saras, tadi ada Bu Dira ya? Oh, Bu Dira ke ini, Bu Dira ketolak lagi mungkin. Oke, ada pertanyaan mungkin Seno dan teman-teman? Masih belum sih, Pak. Belum? Saya juga belum, Pak. Oke. Kayaknya harus dipaksa nih. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya ya, tunggu. Silakan ngomong. Untuk materialnya apa ada ketentuannya, Pak? Oke, sebenarnya nah yang sulit di peraturan Menteri PU atau di Indonesia ini kita belum punya atau gini, sudah ada beberapa SNI materialnya itu sebenarnya sudah disertifikasi. Cuman pengalaman saya baru tahun ini saya ketemu baru 2019 2020 sebenarnya. Saya baru 2018 akhir ya. Saya pas mau berangkat ke Australia itu baru ketemu satu supplier yang punya SNI itu. Jadi saya belum tahu secara keseluruhan standar materialnya harus gimana. Tapi harusnya kalau kalian cek ya, kalau guiding path itu punya SNI, ya SNI itu maksudnya Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau dia punya SNI, dia pasti akan accessible. Cuman pengalaman saya di lapangan, ya ini pengalaman di lapangan ya, ini belum ada yang 100% standar. Ya, jadi kebanyakan terutama ini tonjolan-tonjolan ini kebanyakan dia karena dicor dengan ya
sebenarnya saya punya ada supplier, saya nggak bisa promosi suppliernya, tapi nanti kita bahas ada Fit Tactile ya di kesempatan lain. Tapi ini kan bicara standar dulu ya. Nah ini kadang-kadang cetakannya ini bisa terlihat dari fotonya ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di PPT itu kayak nggak rata karena dia dicetak dari semen. Padahal kalau yang ideal di Australia atau di luar negeri mereka biasanya dari tactile, dari tegel ya, dari tegel atau dari karet. Jadi dia standarnya sama, ketebalannya sama. Sementara di Indonesia masih banyak yang dicor, ada yang kalau di Pemda Surabaya ada yang pakai granit, malah licin sekalian gitu kan. Yang jadi susah adalah ya belum standar. Tapi sudah ada keinginan dari Pemda-Pemda itu mau membuat ya lumayan alhamdulillah sudah ada niat baik ya. Cuman kendalanya masih banyak yang belum sadar atau tahu harus bagaimana standarnya. Ya, terima kasih Keisha. Kita lanjut dulu ya, soalnya kita ada beberapa slide lagi. Nanti boleh ditumpuk di belakang. Terima kasih idenya atau nanti saya sharing juga di saya sharing juga di grup ya. Ada lampiran 4-nya. Next. Oke, ini bidang miring di dalam gedung ya. Jadi bidang miring di dalam gedung adalah minimal 6 derajat atau 1:10. Ya, nanti kalau kalian lihat di lampiran 2 ya, di halaman 35 nanti kalian bisa lihat ini. Contohnya sebelah kanan ini kan ada sorry mungkin ini teksnya kurang detail. Tapi dia ada landing dulu di depan ya, di sebelah depan itu ada landingnya. Landing ini ukurannya 150 kali 150 minimal. Ya. Kemudian ada bidang datar. Ada bidang miring, remnya. Ya. Ini 1:10 kalau di dalam bangunan, tapi kalau di luar bangunan 1:12. Ya, kita anggap asumsinya 1:12 dulu lah, ya. Terus kemudian landing lagi, dia 150 kali 150, baru dia naik lagi. Nah, Anda lihat, sorry, nih lebar rem minimal 95 cm tanpa tepi dan 120 cm dengan tepi. Nah, yang jadi masalah dari pengalaman saya itu harus ada tepinya. Jadi kalau saya usulkan remnya lebarnya berapa? Ya 150 aja kalau bisa. 150 itu bukan ini ya, bukan kotor ya, 150 bersih. Jadi tanpa railingnya itu 150. Ini juga yang dari hasil riset saya S3 juga di Australia juga gitu. Mereka mengusulkan 150. Jadi keuntungannya kalau remnya 150, dia di tengah-tengah ini capek, ya bisa mundur. Bisa balik arah, turun ke bawah. Ya. Sorry, di tengah-tengah rem. Di tengah-tengah rem. Sorry. Lihat di tengah rem. Nah, ini ya, di tengah-tengah sini dia bisa berputar arah. Harusnya. Di Indonesia karena standarnya 95 cm tanpa kanstin, ini yang rada sulit untuk berbalik arah. Ya. Dan landingnya biasanya juga landingnya cukup sempit nih, di daerah landing ini agak sempit di Indonesia. Tapi ya karena kita mengikuti peraturan Menteri PU saja ya. Jadi makanya judulnya mata kuliah saya itu bukan Universal Design berdasarkan peraturan menteri saja gitu kan. Jadi judulnya mata kuliah saya Desain Inklusi. Artinya desainnya harus lebih inklusif daripada peraturan yang ada. Bedanya apa? Kalau peraturan yang ada ya sudah diadakan terus pokoknya gitu aja ya. Kan tadi Anda mulai lihat ya pertanyaan muncul banyak pertanyaan. Lebar 140, di bagian lain lebar 150, di bagian lain 184. Bingung nggak sih? Kok ada 3 peraturan ya? Tiga lebar. Iya, soalnya dibuat 3 lebar karena di Pemda tertentu dia sanggupnya 90 cm. Ya udah, boleh. Di Jakarta dia 184. Ya udah, boleh. Gitu. Jadi kita adaptif ya. Peraturan menteri ini
berlaku dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari Jakarta sampai ke NTT. Yang kemarin kita bahas itu ya, Keisha dan teman-teman kan dengar sendiri kemarin Bu Berti sharingnya seperti apa, keterbatasannya. Jadi ini bukan menyerang pemerintah, tapi saya sharing aja bahwa peraturan ini belum sempurna. Makanya kita punya mata kuliah ini dan riset-riset kita ke depan itu harus melibatkan pengguna disabilitas. Ya kalau bisa diajak rem yang dibangun itu dicoba. Jangan sampai salah gitu kan ya. Nah, idealnya kalau bisa lebarnya 150 kemudian lebar remnya 150 kemudian kemiringannya 112 tadi. Terus tengah-tengah ini juga ada ruang geraknya atau landingnya ya. Terus sampai di ujung atas juga naik terus ada landingnya juga. Nah ini landingnya juga di sekelilingnya tetap harus ada railing ya. Ini landingnya tanpa railing. Ini harusnya railingnya terus. Ya. Ini mungkin maksudnya gambarnya ada terasannya nanti ya di situ. Ya pokoknya lebih ideal mungkin bisa juga merujuk ke buku saya nanti. Mungkin salah satu saya kasih buku. Kalian bisa copy CD saya atau buku saya. Kalian bisa sharing di antara kelas ya, jangan di luar kelas ya. Soalnya saya dan Bu Saras, Bu Dira sebenarnya jualan juga buku itu. Saya nggak masalah karena Anda ikut KKP, saya kasih free 1 DVD untuk di-share ke ke kelas kita. Oke. Next. Oke, nah ini contoh remnya ya. Saya nggak bahas terlalu banyak karena ya sama aja sih gambarnya, cuman tinggal ini aja, cuman tinggal ini denahnya ya. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau lebarnya cuma 90 cm, dia kalau ada 2 kursi roda nggak bisa naik ya, nggak bisa papasan ya, dari bawah naik, terus misalkan bayangkan ada dari atas 1 turun, loh gimana ini? Nggak bisa turun kan? Dia cuma 120 cm lagi minimal. Idealnya lebar bersihnya itu 150 minimal. Kalau bisa dia 2 arah 180. Pak mahal banget Pak bikin RAM gitu ya. Pasti teman-teman di Merancang 5 apa-apa bikin koridor 4 meter misalkan gitu ya. Nanti ketemu tutor mahal banget gitu kan. Pasti itu pertanyaan klise. Bukan hanya Merancang 5 ya. Nanti di klien juga saya lagi buat satu puskesmas dan markas LSM gitu ya, LSM sosial untuk kesehatan atau kantor LSM untuk kesehatan. Nah mereka langsung bilang kok mahal banget koridornya harus 3 meter gitu kan. Saya bilang loh ini masalahnya untuk 2 kursi roda harus bisa lewat dan tempat tunggu, nanti ada tempat duduk-duduk kan gitu, misalnya kayak gitu. Jadi memang selalu dibahas terlalu mahal. Tapi kalau kita buat koridornya atau rem ini lebar, menguntungkan buat semua loh sebenarnya. Ya, next. Oke, nah ini ada contoh lain lift tangga. Lift tangga ini biasanya kita pakai untuk yang sebelah kanan aja nih. Nah, jadi kayak gini nanti ya. Jadi kayak modelnya biasanya kita lihatnya di mall atau di kantor-kantor pemerintahan yang kantor wali kota sudah ada. Saya lihat kemarin. Terus kantor gubernur juga rasanya sudah ada, di Istana Negara juga ada. Nah ini sebenarnya lift ini biasanya ditambahkan, jadi biasanya tangganya sudah ada, misalnya seperti ada di atas, ya itu biasanya sudah ada tangganya, kemudian ditambahkan di sampingnya. Nah ini biasanya juga bisa dilipat, jadi platform ini nanti kalau misalkan tidak ada yang memakai, biasanya dilipat. Ya. Nah ini desainnya memang belum bisa dilipat yang ini, tapi intinya ini adalah menambah fasilitas kalau bangunannya tidak baru. Ya, ini untuk bangunan lama. Lift yang baru gimana? Idealnya liftnya menggunakan lift biasa aja, ya karena lift tangga ini lebih sulit juga untuk maintenance juga. Dari pengalaman saya beberapa kali lift tangga ini karena harus dilipat, terus kemudian dia kena hujan juga biasanya bermasalah. Tapi dia ada alternatif lift tangga ya, seperti ini ya. Jadi boleh. Kalau misalkan kalian di Merancang 5, misalkan di pintu masuk Pak, nggak ada tempat lagi, ya sudah tambahin lift tangga gitu kan.
Di TA nanti bangunannya berkontur, Pak, hotel bangunan berkontur, ya udah tambahin lift tangga gitu kan. Tapi biasanya sebenarnya harusnya didesain dari awal, harusnya. Ya, next. Ini adalah kamar mandi toilet menurut peraturan Menteri PU. Ya, ukurannya 230 kali 100 yang paling atas, 160 ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga kurang ideal karena kita bisa bayangkan kalau kursi rodanya itu berputar, dia nggak bisa berputar di dalam. Ya, terus kalau kita lihat pintunya nggak buka keluar nih, kalau ada koridor di depan, ini ketabrak pintunya. Ya, jadi peraturan Menteri PU juga banyak kelemahan, tapi minimal kalau kalian di merancang 7 nanti ketemu, saya nggak tahu ya, mungkin saya juga ada jadi tutor mungkin ya, atau mungkin saya jadi ya minimal ngomporin lah gitu ya. Nah ini harus ada toilet minimal menurut peraturan Menteri PU itu 160 kali kali 200 ya 2,5 meter kali 160 lah, itu minimal ya sudah ada. Ya sudahlah, kita nggak akan meminta pemerintah Indonesia membuat yang aksesibel benar 100% ya. Tapi saya cerita aja bahwa ini kursi rodanya nggak bisa muter. Ya, kursi rodanya hanya masuk satu arah. Kalau dia dari depan masuk, ya udah nggak bisa muter. Set ke toilet selesai. Ya. Kalau dia mau berbalik arah seperti ini, sebenarnya nggak bisa ini. Dia membutuhkan space gerak. Nah, geraknya harusnya 150 radius. Nah, kalau dari ukuran ini 160 radiusnya gimana? Ini kan ada toilet duduknya. Udah diam dulu. Oke. Kan ada toilet duduknya kan? Nah, gimana cara muternya? Nggak cukup. Kalau di Australia itu minimal 3 kali, saya lupa, 3 kali 4 rasanya. 3 kali 4 meter. Gede banget memang. Ya. Dan nanti suatu saat Anda pergi jalan-jalan ke luar negeri, misalkan ada yang ke Jepang, ada yang kemana, coba cari ya lambang toilet disabilitas, dan kalian ya mungkin nggak usah diukur lah, tapi dihitung kaki aja ya, dihitung langkah, tek 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 gitu dihitung. Berapa kali berapa? Taruhan kalau nanti kalian studi banding atau studi ekskursi ke Jepang, atau sorry kemanapun lah, Singapura, kemana, coba diukur satu toilet yang baru ya, jangan lama. Biasanya di airport, saya kemarin ke Prancis di Singapura, itu ukurannya 3 kali agak kecil sih, 3 kali 2,5 ya, karena di Singapura mungkin terlalu padat, bangunannya harus compact, tapi 3 kali 2,5 minimal. Sementara di Indonesia 1,6 kali 2,5 itu kayaknya kecil banget ya, tapi minimal oke lah. Nah ini juga adalah contoh, di bawahnya adalah gerakannya kalau dari kursi roda pindah ke toilet ya, makanya dia perlu perlu hand railing di sampingnya itu ya, karena ini buat gerakan orang berpindah. Oke, next. Nah, ini mungkin 2 atau 3 slide terakhir tentang parkir ya. Jadi parkir disabilitas itu ada ukurannya 230 kali 500 cm ya. 230 kali 500 cm. Nah, yang jadi masalah adalah kita butuh space ruang gerak di tengah ini. 160 cm. Ya. Dan juga pintunya mobil kan harus membuka ya. Nah, ini kita harus cukup lebar. Nah, bagaimana Pak? Ini sebenarnya ada peraturannya juga ya, jumlah parkirnya harus berapa. Jadi saya lupa, tapi kalau nggak salah satu parkir disabilitas itu untuk 100 kalau nggak salah. 100 pengunjung kalau nggak salah. Jadi minimal harus ada satu. Kalau satu bangunan di kayak Merancang 5 mungkin hotel atau apartemen mungkin minimal ada 2 minimal ya. Nah, idealnya lagi seharusnya bukan 500 meter, bukan 500 cm, tapi dia lebih panjang lagi karena kursi roda itu bisa jadi ada masuk dari kiri, ya misalkan ini mobilnya ya, sebelah kanan ini kan ada gambar mobil. Ini kan kursi rodanya masuk dari kiri. Ya. Tapi gimana kalau dia masuk dari kanan? Dia nggak bisa. Ya. Bagaimana kalau kursi rodanya ada yang masuk dari belakang, kayak dari bagasi? Itu kalau di Australia itu ada pintu dari bagasi. Nah itu makanya butuh space parkir sebenarnya sampai 7 meter kira-kira. Jadi
2,5 kali 7 seharusnya. Seharusnya mungkin lebih gede. Nah, ini yang kita juga harus evaluasi di Indonesia. Minimal kalian kalau nanti merancang 7 atau merancang 6 boleh dicoba diterapkan. Kalau Bu Rosye atau para tutor nggak komplain. Kalau ada yang komplain bilang aja Pak Gunawan yang nyuruh Bu gitu ya. Karena peraturan Menteri PU-nya sudah harus ikutin standar ini gitu ya. Oke, next. Oke, sebentar. Balik lagi ke atas saja. Next, ke agenda presentasi. Ya, agenda aja. Agenda presentasi. Oke. Klik aja. Diklik. Oke, sebentar ada masalah teknis. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai situ dulu. Saya mau nanya, Pak. Oke. Ini, Pak, terkait tadi yang masalah RAM itu. Nah, kan Balik ke RAM aja. Sorry, sebentar ya, Sen. Iya. Biar slide-nya balik dulu, ini lagi nge-hang. Oke, keren. Gimana? Ya. Nah, oke. kalau di gambar ini kan RAM itu terkesannya apa namanya kayak mulus gitu kan, Pak. Terus bagaimana desain RAM yang Diki, Pak? Itu kan kayak zigzag gitu. Itu apa bisa? Dan juga kayak kalau misalnya di RAM itu apakah perlu pertimbangan kayak misalnya ada yang kursi roda dari atas mau turun, terus yang dari bawah mau naik. Jadi kan Ya, ada space gitu. Apa gimana? Soalnya Diki itu kayak aku ngelihatnya zigzag gitu, Pak. Tangga-tangganya gitu tuh emang ada pertimbangan khusus atau gimana, Pak? oke. Sehingga keluar desain seperti itu. Ya, makasih banyak. Gendung Q1, Q2 ya, UK Petra. Karena yang desain senior kita, saya nggak berani komen. Tapi secara logika atau saya mungkin bisa cerita yang saya riset di Australia ya. Itu lebar koridornya aja bidang rem ini itu lebarnya 2 meter kira-kira. Jadi ini kan minimal rem itu minimal 95 cm ya. Di sini tulisannya minimal 95 cm tanpa tepi atau 120 cm. Di Australia itu bukan 120 cm tapi 2 meter lebarnya. Dengan lebar 2 meter itu akibatnya ternyata enak. Jadi ada kursi roda dari atas bisa, dari bawah bisa naik. Berpapasan ya. Terus landingnya juga cukup lebar. Landingnya ini 3 meter kalau nggak salah saya. Di riset saya di Australia. Nanti mungkin kita fotonya nanti saya sharing pribadi ya. Saya nggak bisa sharing di YouTube ya. Tapi di kelas berikutnya nanti saya coba kasih atau di grup saya kasih beberapa foto yang hasil riset saya di S3 saya. Nah, lebih besar lebih baik sebaiknya. Ya. Terus Pak, saya mau gabung antara rem sama tangga. Yang jadi masalah adalah yang tunanetra. Ya. Jadi kalau rem sama tangga di mix gitu, seperti di gedung Q, itu yang jadi masalah adalah saya terutama, ya contohnya saya mungkin ya, saya akan kesulitan naik tangga itu di gedung Q itu. Karena tangganya kan zigzag gitu ya, si remnya zigzag. Bentuknya mungkin cantik ya, orientasinya memang bentuk yang cantik dan menarik. Tapi untuk orang tunanetra low vision, kita atau orang tunanetra pada umumnya dan low vision, saya kan pengalamannya sebagai low vision, saya kesulitan. Mungkin sebaiknya gimana? Sebaiknya remnya tidak crossing dengan tangga semua. Jadi minimal ada tangga yang normal, yang bukan normal ya, maksudnya tangga yang menerus saja, dan ada yang rem yang zigzag gitu. Jadi kalau orang tunanetra dia membutuhkan tangga saja atau rem saja gitu kan. Nah, satu lagi, remnya juga perlu ada railingnya. Mungkin ke ini dulu deh, ke ADAG dulu deh. Mungkin supaya, sorry ya saya loncat ke ADAG karena mungkin gambarnya lebih jelas. Ya, next. Terus. Jadi di video saya yang nanti akan saya share nanti terus. Yang nanti saya akan share ya, itu ada penjelasan tentang rem yang ADAG punya. Next. Terus. Satu lagi rasanya. Satu atau dua lagi.
Oh, naik ke atas. Oh, turun. Sorry. Next, terus. Saya mau nunjukin remnya. Nah, ini nih. Oke. Ya. Jadi ada remnya, ada railingnya nih harusnya. Boleh nggak remnya tanpa railing? Boleh, cuman dia tingginya nggak boleh lebih dari 12 cm kalau nggak salah. Ya, perbedaan ini nggak boleh lebih dari 12 cm. Sebentar nih ya, saya baca dulu ya. Iya, dia bidang miring ini, sorry salah. Pokoknya jangan terlalu tinggi. Nanti kalau dia lebih dari satu langkah orang, dia akan membahayakan pengguna. Ya, jadi lebih dari 30 cm dia nanti akan membuat orang jatuh. Jadi makanya harusnya ada rem, ada railing kiri dan kanan. Pak, kalau satu aja railing kirinya ada, ya bolehlah, mungkin masih bisa. Cuman idealnya kan, atau gini, disabilitas itu kan bukan hanya, pengguna kan bukan hanya disabilitas ya. Kadang-kadang orang tua. Kalau kursi roda mungkin dia ngerem, pakai rem itu bisa berhenti, jadi nggak masalah. Cuman kalau orang tua, misalkan dosen-dosen kita yang senior ya, mungkin saya nggak usah sebutin nama, tapi kan ada yang senior dan butuh berpegangan pakai tongkat. Kayak saya gini kan pakai tongkat ya. Kemana-mana mungkin pakai tongkat. Nah, sebenarnya kenapa sih pakai tongkat? Kalau teman-teman lihat, sebenarnya tongkat ini adalah tumpuan. Nah, kalau ada railing, itu lumayan dia pegangan ke tumpuan itu. Jadi railing itu juga mengamankan, selain mengamankan kursi roda yang jatuh, itu juga sebenarnya dipakai untuk tunanetra berpegangan, orang senior berpegangan, anak kecil juga nggak jatuh gitu ya. Jadi kalau ada rem, kadang-kadang anak-anak itu kan juga main-main di rem itu ya. Nah itu juga perlu pengamanan kiri dan kanan, seharusnya gitu. Kalau masalah gedung Q saya nggak bisa komentar, tapi idealnya harusnya begini. Ya, coba mungkin next. Sorry saya menyentuh ADAG karena terus. Satu lagi mungkin. Oke, di ADAG memang juga lebar minimal adalah 914 mili ya. Ya, memang 914 mili. Tapi yang saya lihat di Australia itu kita bisa lebarnya sampai 2 meter. Jadi American Standard atau negara maju itu mensyaratkan lebar rem itu 92 cm bersih. Jadi kalau baca standar-standar di Amerika itu harus hati-hati lebarnya bersih. Kalau kita kan lebarnya as-as ya. Tahu bedanya as-as sama bersih nggak Seno? Tahu Pak, kalau as-as tuh kolom ke kolom, kalau bersih ya sisanya dari kolom itu Pak. Ya, jadi kalau as-as itu dia dari kolom railing ini sampai ke kolom railing. Kalau dia bersih itu dari badukannya, dari ujung badukan itu sampai ujung badukan. Ya, jadi dia nggak boleh terhalang. Jadi 92 cm itu bukan termasuk railingnya loh ya. Jadi kalau as-as mungkin perkiraan saya 115, 120 cm dari railing ke railing ya, kira-kira 120 cm. Kan kalian pakai cat biasanya koridornya as-as ya. Nah, itu gampangnya 120 cm deh. Kalau bisa 2 meter karena rem dari bawah bisa naik, kursi roda dari bawah bisa naik, dari atas bisa turun gitu ya. Tapi kembali lagi ke tadi pertanyaan peraturan menteri tadi dan gedung Q, saya lihat sih sudah dipikirkan ya. Positifnya masih mending gedung yang baru ya, karena kan sudah ada pemikiran kursi roda. Nanti kalau kalian ke sana ke gedung Q juga sudah ada toilet disabilitas. Nanti kalau penasaran nanti di semester depan kita izin dulu ke UPPK supaya kita bisa simulasi lebih banyak lagi ya. Mungkin kalian nggak usah ikut semua mata kuliah, cuman pas simulasi pakai kursi roda mungkin nanti saya bawa 2 kursi roda dan kita suruh Seno untuk mencoba remnya cukup gampang atau enggak. Oke Pak. Oke, thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ya 2 lagi deh. Kita sebenarnya peraturan Menteri PU ini banyak banget ya. Saya pasal-pasalnya saya nggak bahas semuanya karena ada 2 masalah juga. Kendala waktu, 1, kedua juga
kalau dibahas satu persatu nggak terlalu menarik kali ya. Terus kedua juga mungkin kalian ngantuk nanti di kelas, nggak dengerin saya tapi malah di silent terus tidur di belakang. Nah, cuman apa yang saya coba bahas ini adalah aturan-aturan dasar yang yang kunci ya. Kalau misalkan contohnya tadi ada ubin pemandu, sebenarnya ubin pemandunya nggak terlalu detail sih, nggak masalah sih ya. Cuman kalau kalian tahu ada jalur ubin pemandu di situ akan mempengaruhi desainnya gitu ya. Nah kalau koridor, lebar koridor itu sangat penting. Jadi kalau lebar koridor Anda desain di merancang 5, misalkan 1,5 meter, misalkan as 1,5 meter, itu sebenarnya buat kursi roda nggak bisa lewat. Atau 1 meter itu nggak bisa lewat. Oh sorry, nggak bisa berputar kursi rodanya. Ya. Bahkan kalau satu as 1 meter itu kayaknya belum tentu bisa lewat karena kolomnya kan besar ya. Nah akibatnya kalian harus sadar kalau bikin koridor untuk kursi roda bisa lewat minimal bersihnya 1,8 atau 1,8 ya 2 meter lah. Bersihnya minimal 2 meter. Ya, jadi itu kunci. Makanya saya sharing hari ini itu. Kemudian yang ADAG 2010 ini nanti ada video terpisah. Saya sudah rekam tadi Kamis ya, Kamis sore sudah saya rekam, Kamis malam sudah upload. Mungkin nanti habis ini saya sharing bersama YouTube ini, ya. Atau YouTube yang Kamis saya sharing dulu, terus yang hari ini mungkin Sabtu ya saya sharing. Karena ada trouble sedikit di komputer saya di rumah. Oke. Ada pertanyaan satu lagi mungkin? Makasih Seno dan Keisha. Halo. Ini kayaknya asik bobo nih. Satu pertanyaan lagi terus kita off kok. Habis ini berhenti. Atau saya kasih kuis. Kasih kuis pertanyaan ya. Oke. Gini deh. Karena belum ada pertanyaan saya kasih kita WA di grup aja ya. Kasih pertanyaan kuis ya. Oke, sebentar. 5 menit terakhir kita bikin kuis singkat. Bukan ini kok. Bukan dinilai lulus enggak sih. Cuman supaya rame aja. Oke, sekarang minta tolong. Ya, bisa. Oke, bisa share screen?
Oke. Nah, ini ada kalian WA di grup aja ya. WA di WA grup ya. Oke. Saya pengen ngetes saja. Memang belum ada, tadi belum dibahas banyak ya. Tebakan saya cuma atau pertanyaan saya cuma satu. Berapa panjang jangkauan? Berapa panjang jangkauan? Nggak usah dipindah. Berapa panjang jangkauan pengguna kursi roda? Ya, panjang jangkauannya ini berapa? Oke. Jadi diketik aja nama atau gini, langsung kan di grup kan ada namanya, nggak usah. Jadi jangkauan kursi roda, jangkauan di sub kursi roda berapa senti? Oke, di chat aja di grup kita, di grup ini ya, di grup apa? Di grup WA ya. Nanti saya bacain. Yang benar, silakan. Berapa panjang jangkauan atau jarak jangkauan disabilitas kursi roda? Oke, boleh di chat, silakan. cm. Bentar, ya. Satu nilai aja, satu yang paling gede. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 menit lagi ya, saya kasih waktu ya. Nanti ada pertanyaan kedua soalnya. Pertanyaan kedua adalah yang itu nanti. Sudah? Oke, 60 cm. Sudah 60 cm. Oke, almost there. Oke. Oke, bisa? Sekarang adalah, sudah ya? Ini udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 2 yang belum. Tapi Halo Pak. Hah? Pak, punya saya device saya ketinggalan Pak, yang buat yang connect ke grupnya itu Pak. Oh, oke. Ya udah, ketik aja apa mau ngomong aja. Berapa? 90 Pak. 90 cm ya. Oke, Matt 90 cm. Oke, ada lagi yang belum? Sudah? Oke ya, saya tutup ya. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapa tinggi meja yang ideal? Ini berapa tinggi meja yang ideal ya? Yang bisa dijangkau kursi roda. Berapa tinggi meja yang ideal yang bisa dijangkau oleh pengguna kursi roda? Yang maksimal, sorry, yang maksimal, yang nggak boleh, yang terlalu lebih, ya apa? Yang paling maksimal, yang paling tinggi. Jadi mungkin kalau bayangin kalau kursi roda ya, kalau dia segini dia terlalu rendah, tapi ini juga nggak boleh ya. Jadi mungkin berapa yang maksimal ya, sehingga dia cukup nyaman. Oke. Ya, jadi tinggi meja yang ideal atau tinggi meja yang Matt, ngomong aja, Matt. Berapa, Matt? Saya chat, Matt. 1 meter Pak. 1 meter. Oke. Good. Ini kalau kalian dalam kehidupan ini ya kadang-kadang nggak usah takut nebak, itu normal ya. Tapi kalau kalian sudah tahu peraturan Menteri PU, ADAG, kalian sudah baca slide-slide saya, itu jangan, oh nanti tak tebak aja Pak, nggak bisa ya. Kalian harus baca ya. Oke. Lampirannya belum selesai Pak,
karena merancang 5 studio lagi banyak nih tugasnya. Oke, nggak apa-apa, nanti pas liburan aja. Nggak apa-apa, masih boleh ya. Atau pas nanti semester 6, misalkan semester 6 Pak baru mau belajar, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman kalau bisa kalian nanti sebagai arsitek, nanti desain kalian mempengaruhi orang-orang disabilitas ini. Jadi makanya itu kita perlu belajar. Oke, sudah ya. Saya close ya. Close yo. Mungkin tidak mempengaruhi nilai sih, cuman mari kita lihat. Coba digeser. Digeser. Mari digeser, mari kita digeser. Nah, oke. Jadi untuk jangkauan, kelihatan ya? Kelihatan ya? Untuk jangkauan yang pertama, tadi yang 30 cm nggak salah, boleh. 30 cm boleh, 40 cm boleh, 50 cm boleh. Tapi maksimum itu 60,1 atau 61 cm. Jadi maksimum lebarnya 61 cm ya. Sekarang kalau kita lihat meja kita di kelas, meja kelas kita yang meja studio, kan dia 80 cm karena meja gambar kan. Nah itu tidak bisa diakses oleh orang kursi roda sampai ujung. Sadar ya? Oke. Jadi ujung jangkauan ini maksimal 61 cm, maksimal. Nah beberapa orang seperti Pak Ahmad Fauzi, Pak itu malah lebih pendek lagi karena dia tangannya belum, mobilitasnya terbatas. Ya. Jadi ini adalah yang ini mungkin spektrumnya Bu Arina, Bu Dr. Arina. Jadi dia masih bisa menjangkau dengan kursi roda ya. Apa tangannya masih bisa aktif, dia 61 cm sebenarnya, ya. Oke. Nah, kalau kalian mendesain rumah disabilitas, lebih baik tanya disabilitasnya atau bersimulasi dengan disabilitasnya. Ini hanya standar ya. Jadi standar itu bisa jadi juga ada salahnya. Oke. Yang kedua, tinggi meja tadi yang benar adalah 86 cm. Ya, 86 cm. Yang tadi jawabnya 100 juga benar sih. Cuman 100 bukan tinggi mejanya, tapi 100 adalah 120 itu adalah benda yang misalkan ada telepon atau misalkan ada tombol atau apa 120 cm. Ya, oke. Jadi ya lumayan lah, kalian feelingnya sudah, walaupun tadi tidak dijelaskan secara detail. Tadi saya bacain lagi ya, tinggi meja ideal yang sudah benar, jangkauan kursi roda yang benar, Marcelino, Seno Bayu, ya 60 cm ya. Yang terlalu panjang 100 tadi Samuel, ya. Saya nggak baca detail, tapi pokoknya ada beberapa yang terlalu panjang ya. Oke, yang tinggi meja yang benar ya Samuel sama Sherin. Ya pokoknya beberapa juga ada yang benar ya. Marcelino juga benar. Marcelino jangan-jangan baca slide saya dulu ya, jangan-jangan sebelum kuis. Ada yang sekarang aku dulu deh, ada yang udah baca slide saya enggak? Marcel? Malu Marcel. Oke, ya udah terakhir. Mungkin terima kasih atas waktunya dan kita rasanya cukup ya dengan kuliah kita. Semoga minggu depan kita akan ada di Sabtu ya, jadi bukan di Jumat ya. Kita geser ke Sabtu karena kita ada kuliah online lagi bersama publik. Nah, mohon yang kelas yang kelompoknya Christoph siap aja jam 12 ya. Atau kalau bisa setengah 12 soalnya kita harus antar-antaran, harus jemput-jemput Pak Atung ya. Mungkin setengah 12 kalau bisa, jadi supaya ada yang bantu jemput Pak Atung ya. Terima kasih banyak, terima kasih rekan-rekan. Oh ya, saya berikan lagi ke Seno. Mungkin saya nutup dulu ya di YouTube ya, habis itu baru absen. Jangan keluar dulu ya. Oke, terima kasih untuk para audiens di YouTube. Ini adalah akhir mata kuliah, akhir pertemuan kami tanggal 21 Oktober. Silakan menikmati video-video kami berikutnya. Yuk, ditutup, stop recording.